Wanita muda itu berkata kepada pria itu, istrimu yang kotor itu sedang berdiri di sana. Jika kau benar-benar mencintaiku seperti yang kau katakan, maka akhiri hubunganmu dengannya sekarang juga. Lakukan di depanku. Pria itu berkata, tenang, sayangku. Itulah mengapa aku datang ke sini. Aku tidak bisa meninggalkan wanita sepertimu demi orang seperti dia. Kemudian dia pergi menemui istrinya yang sudah setengah baya. Istrinya senang ketika melihatnya. Suami berkata, hentikan menunjukkan cinta yang sia-sia ini. Aku hanya datang untuk memberitahumu bahwa hubungan kita sudah berakhir. Aku tidak ingin hidup bersamamu lagi. Istri berkata, apa? Apa yang kau katakan? Sayang, seorang wanita kasar datang dan berkata karena suamiku tidak mau tinggal bersamamu lagi. Dia tidak mau tinggal dengan boneka yang menakutkan. Mungkin dia menginginkan seseorang yang lebih baik. Istri merasa sakit hati setelah mendengar ini. Wanita itu berkata, katakan juga hal lainnya. Suami berkata kepada istrinya, sebelum kau pergi, cepat ambil pakaianmu dari rumah. Hanya itu yang akan kau dapatkan. Dia pergi bersama wanita kasar itu. Setelah beberapa waktu, istri yang malang pulang. Suami yang kasar melemparkan pakaiannya keluar dan berkata, ambil pakaianmu. Kau tidak punya apa-apa di rumah ini sekarang. Hubungan kita sudah berakhir. Istri berkata, tidak, kumohon. Kau tahu aku tidak punya tempat untuk pergi. Jangan usir aku ke jalan. Kumohon. Dia berkata, mulai hari ini, aku akan tinggal di sini bersama istri baruku. Dia pantas mendapatkan semua yang kumiliki. Rumah ini milikku. Semua barang milikku, bahkan kios pasar ini. Jadi jangan kembali. Wanita malang itu pergi setelah mendengar ini. Beberapa bulan kemudian, pria itu menjual kios pasarnya dan mengajak istri barunya berlibur. Wanita malang itu mulai bekerja di rumah seorang pria tua kaya yang tinggal sendirian. Ketika pria tua itu kembali dari pasar, dia mengambil tas belanjanya dan pergi mengambil air untuknya. Pria tua itu menjadi khawatir setelah melihat laporan medisnya karena penyakitnya semakin parah. Setelah beberapa hari, wanita malang itu pergi ke makam pria tua yang baik hati itu dan menangis di sana. Saat itu, pengacara pria tua itu datang dan berkata, permisi, apakah Anda teman serumahnya? Dia berkata, ya, apa yang terjadi? Pengacara berkata, senang bertemu Anda. Saya pengacaranya. Saya ingin memberitahu Anda bahwa dia telah mewariskan semua hartanya atas nama Anda. Wanita malang itu mulai menangis lagi. Di sisi lain karena hutang yang semakin menumpuk, petugas datang untuk menyegel rumah pria kasar itu. Pria itu berkata, tolong hentikan, kita bisa menemukan solusi. Tetapi petugas menolak untuk berbicara dan pergi. Pria itu bertanya kepada istri barunya, di mana kita akan tinggal sekarang? Wanita kasar itu berkata, siapa yang memberitahu Anda bahwa saya bersama Anda untuk membantu Anda? Saya bersama Anda karena saya membutuhkan Anda. Wanita pintar mana yang akan tinggal dengan pria tua? Saya pergi. Kemudian pria itu menjadi sangat khawatir. Setelah beberapa bulan, pria itu pergi ke perusahaan otomotif dan berkata kepada petugas, nyonya, saya diberitahu bahwa saya dapat mengajukan pinjaman mobil melalui Anda. Petugas berkata, ya, saya menyetujui pinjaman tersebut. Lalu pria itu menatapnya dan berkata, Anda, senang bertemu Anda di sini. Tolong bantu saya. Saya sangat membutuhkan pinjaman untuk rumah saya. Petugas itu berkata, maaf, saya tidak dapat menyetujui pinjaman Anda. Dia mulai pergi. Pria itu berkata, Anda melakukan ini karena Anda mengira Anda berstatus tinggi sekarang, kan? Ingat, Anda hanyalah seorang karyawan di sini. Dia menjawab, saya bukan karyawan lagi. Saya adalah pemilik perusahaan ini. Lalu dia berjalan pergi.